Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya akan mereview sebuah sepeda yang mungkin teman-teman di sini juga sangat menantikan sepak terjang si sepeda ini. Ini adalah sebuah sepeda Hongfu FM008 punyanya Om Singgih dengan total bobot sepedanya adalah 6,9 kg tanpa pedal. Berarti ini yang terpasang ini Hongfu. Ya, Hongfu FM008, harganya adalah 12 juta. 12 juta. Ini size 48. Frame forknya itu beratnya 1,2. 1,2 Kalau kg. frame-nya aja 800 gram. Berarti lebih ringan dari Helios LT yang harganya 15 juta itu. Berapa saya nggak tahu dari satu. Helios LT itu kalau webnya bilang itu 1,4 Frame fork. frame fork. Oh iya, berarti ini lebih ringan. Lebih ringan ini cuma 1,2 ya. 1,2. 1,2. Oke, terus Novatec Jetfly Ya, pakainya Novatec 12 Jetfly itu juta. beratnya 1450. 1450 harganya berapa itu, Om? 6 juta. 6 juta. Baru. Dia pakai profil 3 cm ya? 32 ya. 3,2. Oh, 3,2 cm. Droppernya Elves 1,9. Ya, harganya 2 juta lah ya. 40. Kartu. Termasuk seat postnya udah dari Hongfu, tertimbang sudah 1,2 itu tadi. Oh enggak, seat postnya 220. 220 gram. Ya. Oke, 220 gram. Lalu grup setnya Ultegra R8000. R8000 full sprocketnya 11 1134. 1134 juga. 11 speed ya, Me? 11 speed. Oke. Depannya 3450. Ya, 53. 3450. Oke, bannya Continental GP 5000. GP 5000. Ya, dan dalamnya pakai Maxxis Ultralight. Masih ultralight. Lebih ringan lagi ya dia. Jadi ringan, hanya 66 gram itu. Oke, jadi sangat ringan. Pedalnya pakai look Look. klasik. Keo klasik. Oke, 3. Sadelnya Seperti ini, total fullback 7,6. 7,2. 7,2 pakai pedal. Kalau tanpa pedal 6,9. 6,9. Jadi di total sepeda ini kira-kira habisnya berapa, Mas Ki? 39. 39 juta ya. Ya. Dengan 39 juta kita bisa mendapatkan bobot sepeda berarti 6,9 tanpa pedal. 6,9 tanpa pedal. Kalau kita mau misalnya kita ambil dengan 3,9 itu mungkin dapat Giant ya? Giant dapat, tapi bobotnya pasti lebih di atas 7 ya. Pasti dia lebih di atas 7. 8 lebih. Kemarin punyanya Om Dover itu 8 tuh. 8 ya. Giantnya itu 8. Padahal Ultegra juga. Berarti emang ini salah satu pilihan bijak kalau kita mau ngejar ke bobot sepeda yang lebih ringan. Dan juga stiffness-nya tadi sudah saya cek juga stiff banget ya ternyata sepeda ini. Ya, ini karbonnya Toray 1000. Apa bedanya, Om? Toray 1000, Toray ada berapa Itu jenis Toray? Jenis ya, Toray 700, Hah? 800, Hah? 1000, Oke. 1100. Oke. Semakin besar angkanya, dia semakin ringan, semakin stiff. Oh, oke. Jadi potongannya kecil-kecil itu syarat karbonnya. Oh, Toray, iya. Toray jenis karbonnya. Jenis karbonnya beda. Dia pakai Toray 1000. Jadi sudah di middle class ya, Om, untuk karbon. Terus ya, kita Middle class untuk karbon. Ya, oke. Mari kita lihat sepeda ini. Dia pakai sadelnya Fizik Arione. Fizik Arione. Nih, tulisan di sini Fizik cukup jelas. Lalu seat postnya 220 gram. Dia pakai Hongfu juga. Seat postnya Hongfu. Dengan sistem klaimnya di sini, settingan ininya di sini. Ini ada logo kebangsaannya Om Singgih nih, Jogja SR7 Cycling ya. Ini brandnya Om Singgih nih, Hongfu. Kemudian sistem clamp onnya, sistem kabelnya ada di sini, 2 masuk di sini, 1 di sini untuk U-brake belakang. Lalu yang 1 langsung ke sini. Oke. Finishing karbonnya halus dengan bentuk frame yang cukup besar,
suaranya seperti ini karbonnya. Bond Rager, battle cage nya Bond Rager 2 pitch. Lalu forknya masih terdengar cukup sensasi alloy, masih terdengar beda. Oke, karena enggak ya mungkin itu wajar karena dia butuh kekuatan yang lebih besar untuk forknya. Jadi pasti karbonnya lebih tebal jika dibandingkan dengan di sini yang dia lebih besar. Ukuran batangnya lebih besar. Kemudian di sini ada quick release-nya juga karbon. Drawbar yang dipakai ini Elves. Lebarnya 40 cm. Jadi ini pas buat ukuran sepeda ini karena dia ukurannya 48 atau size S. Area bottom bracketnya harus lebih besar dan lebih lebar, khas karbon. Kita akan coba perhatikan dulu di belakangnya. Dia modelnya lempengan begini, yang juga sangat halus. Oke, ini sangat halus. Hongfu sendiri sudah bukan merupakan barang yang asing ya buat teman-teman yang suka road bike-an. Dulu kalau teman-teman inget di vlog-vlog awalnya Om Doni Adika yang masih temenan sama yang pakai Hongfu tuh, Om Akmal juga mengatakan kalau nggak ada masalah sama sekali dengan frame Hongfu yang dia pakai. Sekarang udah nggak pernah kelihatan Om Akmal, mungkin udah kewer kali ya atau berpindah grup. Oke, ini finishingnya benar-benar sangat halus. Kemudian bottom bracketnya khas, dia pasti pakai BB press fit. Oke, lalu warnanya itu cenderung gelap dan masih ada serat-serat karbonnya di situ. Enggak terlalu kelihatan karena ini di dalam ruangan, jadi serat-serat karbonnya masih belum kelihatan. Tapi ini benar-benar kelihatan raw material karbonnya. Oke, sudah pakai sistem taper. Oke, akan coba lihat sistem kabelnya. Nah, ini sistem kabel yang U-brake tadi masuknya di sini di bawah, lalu keluar di sini buat U-brake belakang, lalu buat RD-nya juga udah masuk inner. Jadi udah nggak ada kesan semrawut lagi, sudah masuk langsung di sini. Oke, bagian ini shifternya juga masuk ke sini, dan kabel ini dari bawah sana rupanya. Nah, kabel FD-nya masuk, keluarnya kecil dari sebelah sana, dari dalam. Jadi terlihat rapi ya, nggak ada kelihatan kabel yang terlihat dari luar secara terekspos. Benar-benar sangat rapi. Nah, bagian yang masih belum rapi di bagian ini saja, dan cukup kecil ya, minor. Oke, pakai Shimano Sis kabelnya Om Singgi, pakai Shimano Sis. Oke, nah kemudian yang berikutnya ini drawbar Elves ini yang juga sangat ringan. Ini cukup ringan, kalau tadi hasil diskusinya dengan Om Singgi ini cukup ringan drawbar ini, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Dia harganya adalah 1.900.000 sekian ya, katakanlah 200.000, 2 juta lah, katakanlah dia 2 juta. Modelnya juga bagus, hanya tadi Om Singgi juga bilang model di sininya yang kurang begitu nyambung, karena kemudian ini headsetnya jadi kelihatan lebih kecil jika dibandingkan dengan klemnya dari si Elves ini. Oke, bentuknya pipi aero dengan bar tape-nya pakai Supakas ini Om Singgi. Sampai sini aja bar tape-nya, jadi nggak nutup sampai sini, tapi cuma sampai sini aja. Oke, nah dengan grup setnya Ultegra full, bobot sepeda ini ternyata cuma 6,9 sekian kilogram. Nanti akan saya tunjukkan videonya, foto waktu penimbangannya. Oke, wheelsetnya Novatec, kemudian bannya adalah
Continental JP5000 yang juga sangat tipis. Ini rawan bocor kalau di jalan-jalan yang enggak rata, ini cukup bahaya. Oke. Shimano Ultegra 3450, Ultegra 11 speed 1134 kata Om Singgi. Nah, ini udah cukup banget buat gas-gasan di jalan maupun buat climbing. Dengan pilihan wheelset 3,2 juga Om Singgi mempertimbangkan supaya dapat sepeda dengan wheelset yang all round atau bisa kemana aja. Ban dalamnya Maxxis, ini ciri-cirinya orange kalau Maxxis. Kalau ban dalamnya Squalby, dia di sini bening putih. Nah, kalau merek lain biasanya cenderung hitam aja. Kenda hitam, yang lainnya juga hitam. Cuma Maxxis yang punya warna orange dan Squalby yang punya warna di sini bening. Oke. Nah, itu impresi pertama saya tentang si sepeda Hongfu FM008 ini. Dengan budget sekitar 40 juta, teman-teman bisa mendapatkan road bike dengan bobot di bawah 7 kg tanpa pedal. Kalau dengan pedal jadi 7,2 kg, yang menurut saya itu sangat impresif untuk sebuah sepeda balap atau road bike. Kalau kita misalnya ngejar itu dengan tidak merakit sendiri atau beli langsung dari pabrikan, misalnya Giant, Specialist atau brand-brand lainnya, Trek misalnya, saya yakin itu harganya sudah pasti di atas 70 juta. Sebagai perbandingan, kemarin yang sempat saya review itu adalah Specialist Tarmac SL6 ya, SL6 tahun 2019 yang harga barunya waktu itu sekitar 80-an sekian juta. Itu bobotnya juga 6,9an dengan pedal sekitar 7 lebih sedikit. Nah, hampir sama dengan bobot sepeda Hongfu ini. Oke, bentuknya keren menurut saya, meskipun geometrinya masih terlihat konvensional, tapi pilihan warna blackoutnya ini cukup keren. Ya, ini tergantung selera teman-teman ya. Ada yang mungkin yang suka blackout, mungkin lebih suka yang punya banyak warna. Tapi menurut saya sih sepeda ini cukup ganteng lah, keren. Kata ownernya Nosa Bike juga, yang dia punya Giant, dia kemarin nyobain sepeda ini karena emang sepeda ini dirangkai di Nosa Bike. Menurut beliau sepeda ini enak, sama enaknya dengan Giant atau bahkan mungkin lebih enak ini karena emang dia bobotnya lebih ringan dan lebih stiff. Itu saya dulu juga ambil road bike pertama saya di Nosa Bike, jadi saya cukup kenal baik dengan beliau, dan saya tahu beliau itu lumayan berpengalaman untuk road bike meskipun spesialisasinya emang Sally ya. Oke. Ini Ultegra, ini juga Ultegra, banyak keren. Nah, itu mungkin selayang pandang mengenai sepeda Hongfu ini. Saya cukup beruntung hari ini bisa diberikan waktu oleh Om Singgih mereview sepedanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share videonya kalau teman-teman suka, dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi lebih banyak mengenai frame Hongfu ini. Terima kasih. Assalamualaikum.